Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang 4 kebutuhan manusia berdasarkan waktu. Kita mengenal 3 macam waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dari 3 macam waktu ini ada 3 kebutuhan yang dikenal orang ya. Nah, sebetulnya ada kebutuhan yang keempat, yang ini seringkali dilupakan orang. Apakah itu? Kita mulai dari yang pertama, yaitu kebutuhan masa lalu. Kebutuhan masa lalu ialah kebutuhan untuk membayar utang. Barangnya sudah kita ambil atau sudah kita peroleh di masa lalu, tetapi pembayarannya belum atau belum lunas ya, masih nyicil. Termasuk kebutuhan utang ya, cicilan rumah kalau sudah ada ya, atau cicilan kendaraan, kemudian utang-utang lainnya. Tidak semua orang tentunya memiliki kebutuhan masa lalu, karena kan sudah terlewat ya. Kalau dia nggak punya utang, berarti dia tidak punya kebutuhan masa lalu. Tapi kalau kebutuhan masa lalu ini sudah dibuat, maka dia wajib untuk dipenuhi. Utang itu wajib untuk dibayar ya. Bahkan merupakan prioritas pertama utang itu. Tapi utang itu kan harus dibatasi ya. Menurut para perencana keuangan, maksimal itu 30% dari penghasilan. Jadi agar ada leluasa untuk kebutuhan lainnya. Lebih kecil lebih baik ya. Tanpa utang itu lebih nyaman. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan masa sekarang ya. Sekarang ini kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal ya, butuh pakaian. Nah, itu termasuk kebutuhan masa sekarang. Kalau kita sudah punya anak yang sekolah, untuk SPP, untuk transport ya, itu juga kebutuhan masa sekarang. Tentunya ini tidak perlu dibilang harus dipenuhi karena kan kerasa ya. Bahkan kadang-kadang ya, banyak orang itu penghasilan seluruhnya itu digunakan untuk kebutuhan masa sekarang. Nah, ini sebetulnya tidak baik ya. Ada satu kebutuhan lagi yang bisa kita rasakan, tapi tidak semua orang mampu memenuhinya, yaitu kebutuhan masa depan. Kita ingin di masa depan kita hidup lebih baik ya. Kita punya anak, ingin sekolah anak kita tinggi ya, sampai perguruan tinggi, kalau perlu S2, S3. Kemudian kita juga mungkin ingin melakukan perjalanan ibadah yang itu butuh biaya besar. Lalu kalau kita belum punya rumah, maka punya rumah itu juga termasuk kebutuhan masa depan. Nah, jika kita ingin kebutuhan di masa depan kita itu tercukupi, maka kita harus membayarnya sejak sekarang. Jadi kebutuhan masa depan ini berkebalikan dengan kebutuhan masa lalu. Kalau kebutuhan masa lalu, barangnya sudah kita peroleh, tapi bayarnya belum atau belum lunas. Tapi kebutuhan masa depan, barangnya belum kita peroleh. Tapi jika kita ingin memperoleh barangnya itu, maka kita harus membayarnya sejak sekarang. Cara memenuhi kebutuhan masa depan ialah dengan menabung atau investasi ya. Jadi sisihkan dari penghasilan kita, bukan sisihkan, tapi alokasikan ya, dahulukan bahkan dari penghasilan kita untuk kebutuhan masa depan. Tapi tetap prioritas pertama itu utang ya. Nah, kalau enggak nanti dikejar-kejar orang. Idealnya untuk kebutuhan masa depan ini minimal ya 30% dari penghasilan. Bagaimana kalau penghasilan pas-pasan? Jangankan untuk masa depan ya, untuk sehari-hari dan utang aja masih kurang. Nah, itu berarti tandanya Anda harus meningkatkan penghasilan. Tambah keterampilan Anda yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, itu 3 kebutuhan ya, berdasarkan waktu. Sebetulnya ada satu lagi yang sering dilupakan orang ya. Apa itu? Kebutuhan antara masa sekarang dan masa depan. Kita boleh punya cita-cita di masa depan ya, yang baik-baik, pensiun sejahtera, kemudian pendidikan anak tercukupi dan sebagainya. Tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di tengah jalan nih antara masa sekarang dan masa depan, maka cita-cita atau impian di masa depan itu bisa tertunda atau bahkan bisa gagal. Jadi di sini kita butuh satu kebutuhan lagi yang juga harus dipenuhi, yaitu asuransi. Asuransi dapat menjaga agar kebutuhan kita di masa depan itu tetap terpenuhi apapun yang terjadi. Misalnya ya, orang mau pensiun sejahtera di umur 55 atau 60 tahun. Tapi ternyata di umur 40 dia mengalami sakit berat. Sehingga dana yang sudah dia kumpulkan kan bisa habis juga.
Tapi kalau dia punya asuransi, maka dari asuransi akan membantu biaya sakitnya sehingga dana yang dia kumpulkan untuk masa depan itu tidak perlu terpakai. Atau seorang tua ya sudah mencita-citakan anaknya akan sekolah di perguruan tinggi dengan biaya sekian-sekian. Tapi di tengah jalan dianya meninggal dunia. Maaf ya, amit-amit. Tentunya orang yang akan memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk sekolah anaknya juga akan jadi tidak ada gitu ya. Tapi kalau si orang tua ini punya asuransi jiwa, maka dari asuransi jiwa itu akan keluar sejumlah uang yang itu bisa digunakan untuk menjadi cadangan dana di masa depan bagi anaknya. Nah, jadi kita perlu asuransi untuk menanggung hal-hal yang tidak kita inginkan yang mungkin terjadi antara masa sekarang dan masa depan seperti sakit, kecelakaan, tabrakan, meninggal dunia ya dan musibah-musibah lainnya. Itulah dia 4 kebutuhan berdasarkan waktu. Jangan lupakan kebutuhan yang keempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk konsultasi lebih lanjut tentang cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, terutama ya kebutuhan yang keempat, silahkan menghubungi saya di kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf ya jika ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat, selamat, sejahtera senantiasa. Amin.